Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Gia Yuliana Eskom selaku dosen pengampu mata kuliah pengujian perangkat lunak serta teman-teman yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan kali ini kami dapat mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Laporan Pengujian Perangkat Lunak pada Aplikasi Akses by KAI. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 7, saya Romlah Hanafiah Soleha yang akan memandu presentasi kali ini beserta rekan saya Nunoy Hasana dan juga Bahrul Firmansyah. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Saudari Nunui Hasanah untuk menyampaikan materi pertama mengenai pendahuluan dan hasil pengujian alpha testing. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini terdapat latar belakang yang mana seiring dengan perkembangan teknologi digital, yang mana teknologi digital ini telah mengubah cara masyarakat dalam mengakses layanan transportasi, termasuk pemesanan tiket kereta api melalui aplikasi Akses by KAI. Nah, sebagai aplikasi yang digunakan oleh banyak pengguna, Akses by KAI ini harus memiliki kualitas perangkat lunak yang baik agar setiap fitur dapat berjalan dengan benar, cepat, dan andal. Nah, pengujian perangkat lunak di sini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap fungsi aplikasi bekerja sesuai kebutuhan serta meminimalkan kesalahan yang dapat mengganggu pengalaman pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan pengujian terhadap aplikasi Akses by KAI menggunakan metode black box testing, white box testing, dan beta testing untuk mengevaluasi aspek fungsional logika, program, dan kepuasan. Selain itu, kami juga akan menguji UAT-nya. Selanjutnya, untuk tujuan pengujian di sini, pertama, untuk melakukan pengujian terhadap fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Akses by KAI. Kedua, untuk mengidentifikasi kesalahan atau bug yang ditemukan selama proses pengujian. Ketiga, untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi melalui proses beta testing. Keempat, mengetahui kesesuaian fungsi aplikasi dengan kebutuhan pengguna melalui UAT. Dan yang kelima, memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil yang telah dilakukan. Selanjutnya, untuk objek pengujian, di sini kami memilih aplikasi Akses by KAI yang merupakan aplikasi resmi dari PT Kereta Api Indonesia Persero yang menyediakan layanan pemesanan tiket kereta api secara digital. Nah, di dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa fitur yang mana pertama itu ada fitur registrasi dan login pengguna, kedua fitur pencarian jadwal perjalanan, ketiga fitur pemesanan tiket kereta api KAI, keempat pemilihan kursi penumpang, kelima melihat riwayat perjalanan dan e-tiket, dan yang keenam pemesanan kereta lokal atau kereta bandara. Adapun fitur yang akan diuji oleh kami yaitu terdiri dari pertama itu ada registrasi akun, kedua login, ketiga lupa password, keempat pencarian jadwal kereta, kelima pemesanan tiket, keenam pemilihan kursi, ketujuh etiket, kedelapan riwayat perjalanan, kesembilan profil pengguna, dan yang kesepuluh itu fitur notifikasi. Selanjutnya, di sini ada metode pengujian. Dalam penelitian ini digunakan 3 tahapan pengujian, yaitu alpha testing, beta testing, dan user acceptance testing atau UAT, yang mana pada tahap alpha testing, pengujian dilakukan oleh tim penguji untuk memastikan bahwa setiap fungsi aplikasi berjalan sesuai spesifikasi. Alpha testing ini menggunakan dua pendekatan, yaitu black box testing untuk pengujian fungsi aplikasi tanpa melihat kode program, dan white box testing untuk menguji struktur logika program. Selanjutnya ada beta testing,
yaitu pengujian yang melibatkan pengguna secara langsung melalui penyebaran kuesioner untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi. Dan tahap terakhir itu ada User Acceptance Testing atau UAT yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan pengguna telah terpenuhi sehingga aplikasi dapat diterima dan dinyatakan layak digunakan. Nah, baik di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai alpha testing, yang mana alpha testing ini merupakan tahap pengujian awal yang dilakukan oleh penguji untuk memastikan setiap fitur pada aplikasi akses by KAI berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pada pengujian ini, alpha testing dilakukan menggunakan dua metode pengujian, yaitu seperti yang telah disebutkan tadi, black box testing dan juga white box testing. Pertama, untuk black box testing ini merupakan metode pengujian yang berfokus pada fungsionalitas aplikasi tanpa memperhatikan struktur atau kode program, seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, kami mengujinya berdasarkan, pertama itu berdasarkan equivalence partition atau EV, yaitu menguji data berdasarkan kelompok input yang valid dan tidak valid. Yang kedua itu boundary value analysis, yaitu pengujian nilai pada batas minimum dan maksimum input. Yang ketiga ada decision table testing, yaitu menguji kombinasi kondisi dan keputusan yang mungkin terjadi. Dan yang keempat itu error guessing, yaitu menguji kemungkinan kesalahan berdasarkan pengalaman pengujian. Nah, ini contoh test case login yang mana di sini terdapat 11 test case untuk pengujian berdasarkan equivalency partition itu terdapat 3 test case. Bisa dilihat di sini, yaitu untuk skenario pengujiannya login menggunakan akun yang benar, yang mana hasil yang diharapkan nantinya itu berhasil masuk ke halaman utama, adapun hasil aktualnya sesuai dan juga statusnya valid. Begitupun test case untuk pengujian equivalent partition yang lainnya. Selanjutnya di sini ada pengujian berdasarkan decision table testing. Di sini terdapat 4 contohnya: email benar, password salah. Hasil yang diharapkannya itu sistem menolak login. Hasil aktualnya itu sesuai harapan dan statusnya juga valid. Yang lainnya juga sama. Di sini untuk boundary value analysis terdapat 3 test case juga, dan untuk error guessing terdapat 2 test case. Itu untuk test case login. Selanjutnya di sini untuk test case pencarian jadwal KI. Di sini terdapat 10 test case pencarian jadwal KI. Bisa dilihat di tabel ini. Untuk equivalent partition-nya itu terdiri dari 4 test case. Untuk decision tabel testingnya terdiri dari 2 test case. Untuk boundary value analysis terdiri dari 2 test case. Dan untuk error guessing terdiri dari 2 test case. Selanjutnya di sini untuk test case pemesanan tiket. Terdapat 10 test case, yaitu untuk equivalence partition terdiri dari 4 test case, untuk decision tabel terdiri dari 2 test case, untuk boundary value analysis itu terdiri dari 2 test case, dan untuk error guessing terdiri dari 2 test case. Untuk datanya dapat dilihat di tabel ini. Nah, untuk hasil pengujiannya itu untuk fitur registrasi akun jumlah test case-nya 10, semuanya valid, tidak ada invalidnya, sehingga presentase keberhasilannya itu yaitu 100%. Untuk login jumlah test case-nya 11, validnya itu 11, sedangkan invalid tidak ada, sehingga presentasi keberhasilannya 100%. Untuk lupa password jumlah test case-nya 8, ke 8
sehingga tidak ada invalidnya, presentasi keberhasilannya 100%, dan untuk pencarian jadwal itu terdiri dari 10 test case, semuanya valid sehingga presentasi keberhasilannya itu 100%. Untuk pemesanan tiket 10 test case, semuanya valid sehingga presentasi keberhasilannya itu 100%. Begitupun fitur yang lainnya untuk pemilihan kursi, etiket, riwayat jalanan, profil pengguna, dan notifikasi itu semuanya valid sehingga presentasi keberhasilan itu 100% semuanya. Adapun untuk jumlah test case dari semua fitur itu terdiri dari 95 test case. Nah, di sini untuk temuan bug, di sini kami menemukan bug dari login, yaitu temuannya tombol login masih dapat ditekan beberapa kali sebelum proses autentikasi selesai. Tingkat keparahannya itu low. Adapun dampaknya itu tidak mempengaruhi proses login. Yang kedua, itu fitur etiket. Temuannya itu proses pemuatan data lebih lama ketika koneksi internet kurang stabil, sehingga tingkat keparahannya itu low. Dampaknya hanya memengaruhi waktu tunggu pengguna saja. Dan yang ketiga itu fitur notifikasi. Temuannya itu refresh notifikasi membutuhkan waktu lebih lama ketika jaringan tidak stabil. Tingkat keparahannya itu low sehingga dampaknya tidak memengaruhi fungsi aplikasi. Selanjutnya di sini ada white box testing. White box testing ini merupakan metode pengujian yang menganalisis struktur internal dan logika program untuk memastikan setiap jalur eksekusi berjalan dengan benar. Pada penelitian ini, white box testing diterapkan pada 3 fitur, yaitu fitur login dan pemilihan kursi. Pertama itu di white box testing terdiri dari flow graph, yaitu untuk memvisualisasikan alur logika program. Yang kedua ada cyclomatic complexity, yaitu untuk menghitung kompleksitas logika program dan jumlah jalur independen. Ketiga, independent path, yaitu untuk mengidentifikasi seluruh jalur independen yang harus diuji, dan yang keempat itu execution path, yaitu untuk memastikan setiap jalur eksekusi dapat dijalankan dengan benar. Nah, ini untuk implementasi white box login yang mana di sini terdiri dari 5 region, atau kita bisa lihat di sini node-nya terdiri dari 14, edge-nya 17, sehingga predikatnya menjadi 4. Adapun rumus cyclomatic complexity-nya itu dapat dihasilkan seperti ini. Edge dikurang node ditambah 2, 17 dikurang 14 ditambah 2 menjadi 5. Adapun untuk predikatnya, P ditambah 1, 4 ditambah 1 menjadi 5, jadi region jumlah cyclomatic complexity yaitu 5. Adapun independent path dan execution path itu untuk independen terdiri dari 5 path, bisa dilihat dari tabel ini. Dan adapun untuk executive path terdiri dari 8 path. Jalurnya bisa dilihat di tabel ini. Selanjutnya untuk implementasi white box login test case berdasarkan independent path. Untuk test case 1, inputnya misalnya username kosong, password kosong, kemudian pengguna mengisi username dan password yang valid. Kondisi jalurnya bisa dilihat di sini, sehingga outputnya menampilkan pesan file boleh kosong. Setelah pengguna melengkapi data dengan benar, sistem berhasil login dan mengarahkan ke halaman utama. Untuk test case 2, misalnya username abc@gmail.com tanpa add. Passwordnya 1-8, kemudian pengguna memperbaiki format emailnya menjadi abc ditambah add,
gmail.com sehingga kondisi jalurnya dapat dilihat di sini. Untuk outputnya, sistem menampilkan pesan format email tidak valid. Setelah format email diperbaiki, login berhasil dan pengguna diarahkan ke halaman utama. Untuk test case 3 dan seterusnya bisa dilihat di tabel ini. Nah, ini untuk test case berdasarkan execution path, yang mana di sini terdiri dari 8 test case. Misalnya untuk username dan password benar, kondisi jalurnya itu 1, 2, 3, 4, 8, 12, 6, 20, 21, 22, yang mana nantinya outputnya itu sistem berhasil melakukan login, menampilkan pesan login berhasil, kemudian mengarahkan pengguna ke dalam halaman utama. Untuk test case kedua itu username kosong, password kosong, kemudian pengguna mengisi data yang benar sehingga jalurnya dapat dilihat di sini. Untuk outputnya, sistem menampilkan pesan file tidak boleh kosong, kemudian setelah data diperbaiki, pengguna berhasil login dan diarahkan ke halaman utama. Nah, untuk test case 3 dan seterusnya itu sama. Bisa dilihat di tabel ini. Selanjutnya di sini ada implementasi whitebox pada fitur pemilihan kursi. Di sini terdiri dari 5 region atau dapat disimpulkan seperti ini. Node-nya 18, edge-nya 21, predikatnya terdiri dari 4. Adapun cyclomatic complexity-nya itu 21 dikurang 18 ditambah 2 sehingga menjadi 5, predikatnya juga 5 karena 4 ditambah 1. Jadi region jumlah cyclomatic complexity-nya yaitu 5. Nah, untuk independent path-nya dapat dilihat ini terdiri dari 5 path. Adapun untuk execution path-nya itu terdiri dari 8 path. Jalurnya dapat dilihat di tabel ini. Untuk test case berdasarkan independent path ini terdiri dari 5 test case yang tadi telah disampaikan, yang mana contohnya itu misalnya kita menginputkan memilih kursi yang tidak terdaftar, sehingga kondisi jalurnya itu kita masuk ke jalur 1, yaitu mulai dari 1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-17, ke-18, ke-19, ke-25, sehingga outputnya sistem menampilkan pesan kursi tidak ditemukan. Begitupun untuk test case 2 dan sampai 5 itu bisa dilihat di tabel ini. Untuk test case berdasarkan execution path, ini terdiri dari 8 test case. Contohnya, saya akan mencontohkan satu, di mana kita akan menginputkan pengguna memilih nomor kursi yang tidak terdaftar. Nah, jalur yang dilewatinya itu misalnya 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 25, sehingga sistem menampilkan pesan kursi tidak ditemukan dan proses selesai. Untuk test case 2 dan seterusnya dapat dilihat di tabel ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Nunui Hasanah atas penjelasan mengenai pendahuluan dan alpha testing. Selanjutnya saya persilahkan Saudara Fahrul Firmansyah untuk memaparkan materi mengenai beta testing. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengujian beta testing, di mana beta testing dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi akses by KAI. Berbeda dengan black box testing yang berfokus pada fungsi sistem, dan di alpha testing, lalu untuk beta testing melibatkan pengguna secara langsung untuk memberikan penilaian terhadap kualitas aplikasi berdasarkan pengalaman mereka saat menggunakan aplikasi. Pada tahap beta testing, pembahasan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama,
menentukan responden dan teknik sampling. Yang kedua, instrumen kuesioner. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian. Dan keempat, hasil kuesioner dan hasil beta testing. Next. Untuk responden dan teknik sampling. Pengguna beta testing melibatkan 51 responden yang merupakan masyarakat umum sebagai pengguna atau calon pengguna aplikasi Akses Baik KAI dengan kami menentukan kriteria responden yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berusia minimal 17 tahun, pernah atau mengetahui layanan kereta api, mampu menggunakan smartphone Android, lalu bersedia mencoba aplikasi dan mengisi kuesioner. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah rumus Cochrane, yang dimana ini digunakan untuk menentukan jumlah minimum responden yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga digunakan parameter sebagai berikut. Dengan tingkat kepercayaan atau confidence level 95%, lalu nilai 1,96, margin of error-nya 13,9% atau 0,139, proporsinya adalah 0,5 serta nilai 0,5. Sehingga didapatkan dengan berdasarkan parameter tersebut, perhitungan jumlah minimum sampel yang kami dapatkan adalah 49,70. Kami bulatkan menjadi 50 untuk target responden yang kami gunakan sebagai sampling. Next. Adapun instrumen yang digunakan pada beta testing merupakan kuesioner yang disusun berdasarkan standar kualitas berdasar perangkat lunak ISO atau IEC, di mana kuesioner terdiri dari 30 pernyataan yang dikelompokkan ke dalam 4 aspek penilaian, yaitu usability yang terdiri dari 7 pernyataan dengan fokus penilaian, kemudahan penggunaan aplikasi, kemudahan memahami menu, serta kenyamanan antarmuka. Lalu ada aspek functional suitability dengan jumlah pernyataan 10. Fokus penilaiannya yaitu kesesuaian fungsi aplikasi dengan kebutuhan pengguna serta kemampuan serta setiap fitur yang berjalan dengan baik. Selanjutnya aspek performance efisiensi dengan jumlah pernyataan 6. Ini fokus penilaiannya adalah kecepatan respon aplikasi dan waktu yang dibutuhkan dalam memuat halaman maupun data. Yang terakhir adalah aspek reliability dengan jumlah pernyataan 7. Fokus penilaiannya adalah untuk stabilitas aplikasi selama digunakan serta kemampuan aplikasi menjalankan fungsi tanpa mengalami gangguan. Adapun skala penilaian yang kami gunakan adalah skala Likert dengan skala 5 dari 1 sampai 5, yang 1 itu artinya sangat tidak setuju, sedangkan 5 artinya sangat setuju. Next. Lalu untuk pelaksanaan pengujian, beta testing dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah mencoba aplikasi Akses Baik KAI dengan jumlah minimum responden yang ditentukan menggunakan rumus Cochrane yang tadi menghasilkan perhitungan menunjukkan kebutuhan minimal samplingnya itu sebanyak 50 responden. Dan ternyata pada pelaksanaannya, penelitian yang kami lakukan berhasil memperoleh 51 responden, sehingga jumlah responden telah memenuhi target minimal yang telah ditentukan. Adapun hasil kuesioner dan hasil beta testing. Yang pertama, untuk perhitungan skor dari 51 responden yang berhasil mengisi kuesioner yang terdiri dari 30 butir pernyataan, seluruh jawaban responden direkapitulasi menjadi data utama yang digunakan dalam proses analisis beta testing. Karena jumlah datanya cukup banyak, pada slide ini hanya ditampilkan sebagai contoh hasil rekapitulasi, sedangkan data lengkap dapat dilihat pada laporan. Untuk total skor, total skor itu dihitung dari jumlah satu responden, jumlah nilai satu responden dijumlahkan semuanya seluruh responden, di mana total skor yang didapatkan adalah 6.706. Lalu untuk perhitungan total jawaban didapatkan dengan rumus jumlah responden dikalikan jumlah pernyataan.
dengan jumlah responden 51 dan jumlah pernyataan adalah 30, maka hasilnya 1530 jawaban. Jumlah keseluruhan jawaban yang dianalisis pada penelitian ini adalah 1530 jawaban. Next. Adapun untuk perhitungan rata-rata, nilai rata-rata diperoleh dengan membagi total skor dengan total jawaban. Hasilnya adalah 4,38 pada skala 1 sampai 5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden terhadap aplikasi Akses by KAI adalah 4,38 pada skala 1 sampai 5. Lalu untuk persentase, dihitung skor maksimumnya, yaitu apabila seluruh responden memberikan nilai 5 pada seluruh pertanyaan atau pernyataan sehingga diperoleh skor maksimum sebesar 7.650. Berdasarkan skor tersebut diperoleh persentase penerimaan pengguna sebesar 87,7%. Berdasarkan hasil tersebut, tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi Akses by KAI memperoleh nilai tersebut. Next. Lalu untuk interpretasi hasil, interpretasi hasil dilakukan berdasarkan interval penilaian skala Likert untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi Akses by KAI. Untuk intervalnya dari 1 sampai 5 dengan rincian seperti pada tabel, dengan kategori dari mulai sangat kurang sampai sangat baik. Adapun untuk next. Adapun untuk aplikasi Akses by KAI, karena nilai rata-ratanya didapatkan pada 4,38, maka nilai tersebut berada pada rentang 4,21 sampai 5, sehingga masuk kategori sangat baik. Persentase sebesar 87% juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap aplikasi. Mungkin untuk pembahasan beta testing dicukupkan sekian. Baik, terima kasih kepada Saudara Fahrul Firmansyah atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dengan membahas User Acceptance Testing atau UAT, yaitu merupakan tahapan pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi telah memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna sebelum dinyatakan layak digunakan. Nah, berbeda dengan alpha testing yang lebih berfokus pada pengujian teknis oleh pengembang, UAT dilakukan dari sudut pandang pengguna akhir atau end user. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap fitur benar-benar dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna. Pada penelitian ini, proses UAT dilakukan dalam 4 tahapan utama, yaitu identifikasi kebutuhan pengguna, penyusunan skenario UAT, pencatatan hasil UAT, dan sign off. Nah, selanjutnya, tahapan pertama yang akan saya jelaskan adalah identifikasi kebutuhan pengguna. Nah, tahap pertama dalam UAT yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna atau user requirement yang akan menjadi dasar dalam penyusunan skenario pengujian. Kebutuhan pengguna disusun berdasarkan fungsi-fungsi utama yang tersedia pada aplikasi Akses by KAI, sehingga setiap fitur yang diuji memiliki tujuan dan hasil yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada tabel di sebelah kiri, terdapat 10 kebutuhan pengguna yang mewakili fitur-fitur utama aplikasi, mulai dari registrasi akun, login, lupa password, pencarian jadwal kereta, pemesanan tiket, pemilihan kursi, hingga etiket, riwayat perjalanan, profil pengguna, dan notifikasi. Nah, selanjutnya setiap kebutuhan diberikan tingkat prioritas, yaitu terdapat dari tabel terdiri dari 7 dengan prioritas tinggi dan 3 dengan prioritas sedang. Karena berfungsi sebagai fitur pendukung yang meningkatkan kenyamanan pengguna. Nah,
Setelah seluruh kebutuhan pengguna berhasil diidentifikasi, tahap berikutnya adalah menyusun skenario pengujian. Berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah ditentukan sebelumnya, kami menyusun skenario UAT sebagai acuan pelaksanaan pengujian. Setiap skenario menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna beserta hasil yang diharapkan apabila sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam tabel dinyatakan bahwa aktivitas yang terdiri dari melakukan registrasi akun dengan data yang valid akan menghasilkan akun berhasil dibuat dan data pengguna dapat melanjutkan ke halaman login. Kemudian aktivitas berikutnya ada melakukan login menggunakan email dan kata sandi yang valid sehingga hasil yang diharapkannya pengguna berhasil masuk ke halaman utama aplikasi. Selanjutnya, aktivitas melakukan riset kata sandi melalui fitur lupa password. Hasil yang diharapkannya sistem mengirimkan tautan atau instruksi untuk mengatur ulang kata sandi. Aktivitas selanjutnya melakukan pencarian jadwal kereta berdasarkan stasiun asal, stasiun tujuan, dan tanggal keberangkatan. Sistem akan menampilkan daftar jadwal kereta yang sesuai dengan kriteria pencarian. Aktivitas selanjutnya ada melakukan pemesanan tiket dengan memilih salah satu jadwal kereta, sehingga hasil yang diharapkannya sistem menampilkan halaman pengisian data penumpang dan melanjutkan proses pemesanan. Aktivitas selanjutnya ada memilih kursi yang masih tersedia, sehingga hasil yang diharapkannya sistem menandai kursi sebagai dipilih dan menyimpan pilihan pengguna. Begitu dengan aktivitas-aktivitas selanjutnya dan hasil yang diharapkannya. Nah, setelah seluruh skenario dijalankan, hasil pengujian kemudian dicatat dan dievaluasi. Hasil pengujian menunjukkan apakah setiap kebutuhan pengguna telah terpenuhi atau masih memerlukan perbaikan. Nah, berdasarkan seluruh skenario yang telah disusun sebelumnya, diuji satu persatu, kemudian dicatat apakah hasil aktual yang diperoleh telah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa seluruh fitur, mulai dari registrasi hingga ke notifikasi, memperoleh status valid. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebutuhan pengguna yang telah ditentukan sebelumnya berhasil dipenuhi oleh aplikasi akses by KAI. Nah, berdasarkan hasil user acceptance testing atau UAT yang telah dilakukan, seluruh test case memperoleh status valid. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebutuhan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dipenuhi oleh aplikasi akses by KAI. Nah, selanjutnya, hasil tersebut kami hitung untuk mengetahui tingkat keberhasilan UAT yang dilakukan secara keseluruhan. Pernyataan tersebut juga dapat dibuktikan dalam perhitungan hasil berikut yang menghitung presentasi keberhasilan dengan membagi test case berhasil dengan jumlah test case dikalikan 100%, sehingga didapat 10 dibagi 10 dikali 100% menghasilkan 100%. Artinya, seluruh kebutuhan pengguna berhasil dipenuhi oleh aplikasi akses by KAI sehingga aplikasi dinyatakan memenuhi kebutuhan pengguna berdasarkan hasil user acceptance testing. Canikago. Next. Nah, berdasarkan hasil tersebut, tahap terakhir adalah proses sign off. Setelah seluruh skenario user acceptance testing dilaksanakan, dilakukanlah proses sign off sebagai bentuk persetujuan bahwa seluruh kebutuhan pengguna telah terpenuhi. Pada tabel di sebelah kanan dapat dilihat bahwa seluruh kebutuhan pengguna memperoleh status valid, sehingga keputusan akhirnya adalah accepted untuk seluruh fitur yang diuji. Berdasarkan hasil user acceptance testing yang telah dilakukan terhadap seluruh fitur utama aplikasi akses by KAI, seluruh kebutuhan pengguna telah terpenuhi sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, aplikasi dinyatakan accepted dan layak digunakan sesuai dengan tujuan pengembangannya. Pada kenyataannya, dokumen hasil dari pengujian UAT menghasilkan dokumen sign off yang ditandatangani oleh seluruh stakeholder dalam pengembangan aplikasi tersebut.
Nah, demikian penjelasan mengenai user acceptance testing. Selanjutnya saya persilahkan kembali Saudara Fahrul Firmansyah untuk menyampaikan analisis hasil pengujian serta kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah analisis dan kesimpulan, di mana setelah semua pengujian mulai dari alpha testing, beta testing, dan user acceptance testing telah dilakukan. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan black box testing, lalu white box testing, beta testing, dan juga user acceptance testing atau UAT, aplikasi Access by KAI menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh fitur utama berhasil berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional, logika program dapat dieksekusi dengan baik, serta tingkat kepuasan pengguna mencapai 87,7% dengan kategori sangat baik. Lalu, seluruh kebutuhan pengguna memperoleh tingkat keberhasilan 100% pada user acceptance testing. Dengan demikian, aplikasi Access by KAI dinyatakan layak digunakan karena telah memenuhi aspek functional suitability, usability, performance efficiency, reliability, dan juga user acceptance. Terima kasih kepada Saudara Fahrul Firmansyah atas pemaparannya dan Nunui Hasanah atas materi yang telah disampaikan. Dengan demikian, seluruh rangkaian presentasi dari kelompok kami telah selesai disampaikan. Akhir kata presentasi kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.